night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to ride, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to ride, yeah. I think that we've all had enough. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas salah satu film dari negara Polandia yang berjudul Mother's Day. Film garapan Mateusz ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Agnieszka, Adrian, Darius, dan banyak lainnya. Film yang rilis pada tahun ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu mantan mayor pasukan khusus dalam menyelamatkan putranya yang diculik oleh para mafia yang dipimpin secara langsung oleh seorang psikopat eksentrik yang sangat kejam. Penasaran sama filmnya? Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan parubaya yang sedang bekerja di sebuah pengepul rongsokan. Dia bernama Kikimora. Kikimora ini dahulunya seorang mayor di kesatuan elit khusus yang ditugaskan untuk memberantas para mafia. Usai kematian suaminya beberapa puluh tahun yang lalu akibat dibunuh oleh para mafia, kehidupan Kikimora dari hari ke hari terlihat semakin kacau. Tiap hari setelah pulang kerja, di rumahnya dia selalu bermabuk-mabukan demi melupakan kenangan pahit yang dialaminya di masa lalu. Hingga di suatu malam, Kikimora pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa minuman alkohol. Ketika ia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia melihat dua wanita sedang diganggu oleh para pemuda gangster. Melihat dua wanita itu sedang terancam, ia pun langsung menegur para pemuda itu, meminta untuk tidak mengganggu kedua wanita itu. Namun para pemuda itu tak terima ditegur olehnya, hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Sesampainya di rumah, Kikimora kemudian melanjutkan kembali meminum alkoholnya. Keesokan harinya, Kikimora terlihat sedang mengintai salah satu keluarga. Yang ternyata, pemuda yang bernama Max ini adalah anak kandungnya, yang saat ini tinggal bersama orang tua angkatnya. Kikimora melakukan hal ini demi melepas kerinduan pada anaknya. Tak lama dari itu, Kikimora dikagetkan dengan kedatangan temannya yang bernama Igor. Usut punya usut, ternyata Igor ini merupakan seorang intel di kepolisian. Igor kemudian mengatakan pada Kikimora bahwa mengintai sebuah keluarga secara diam-diam merupakan sebuah pelanggaran hukum. Mengetahui kalau Kikimora sedang merindukan anaknya, Igor kemudian mencoba untuk menghiburnya dengan mengajak Kikimora ke makam sahabat mereka yang bernama Nina Noak. Ma wymyśliłaś legendę, no to masz. Gdzie wiązanki? Sesampainya di rumah, Kikimora kembali memantau anaknya dari laptop. Melihat anaknya yang bernama Max ini bahagia, Kikimora pun bersyukur karena orang tua angkat putranya sangat menyayanginya.
Keesokan paginya, ketika Kikimora sedang membuat pop mie untuk sarapannya, dibuat penasaran sebab ada banyak sekali masuk notifikasi di laptopnya. Kikimora kemudian mengeceknya dan ternyata postingan anaknya sudah banyak dibanjiri komentar dari teman-temannya yang mengatakan bahwa Max telah hilang. Sebagai ibu kandung, Kikimora tidak tinggal diam begitu saja. Dia langsung beranjak pergi untuk mencari Max. Kikimora kemudian menemui sahabatnya yang bernama Igor. Di sini, Kikimora menanyakan, apakah orang tua angkat Max telah melapor kepada polisi tentang hilangnya Max. Igor mengatakan laporan dari orang tua angkatnya Max memang sudah masuk. Tapi sayangnya, untuk kasus ini bukan ia yang menanganinya. Namun Kikimora tetap bersikeras meminta Igor untuk mencari berbagai informasi tentang hilangnya Max. Kemudian Kikimora mendatangi rumah Max di saat orang tua Max sedang berada di kantor polisi. Kikimora kemudian secara diam-diam menyelinap masuk ke kamar Max untuk mencari beberapa petunjuk. Setelah beberapa lama di dalam kamar Max, Kikimora tak juga menemukan petunjuk apapun. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba orang tua Max datang. Dan beruntung, Kikimora tidak ketahuan. Keesokan harinya, Kikimora kembali menemui Igor. Di sini, Igor memberikan sebuah ponsel milik Max yang ditemukan di TKP. Ketika ponsel itu dibuka, ternyata sebuah rekaman suara yang sengaja direkam oleh si penculik yang mengatakan bahwa dia adalah Dusan Dragan, putra dari Spirido Dragan, seorang mafia kelas kakap yang telah dibunuh oleh Nina Noak. Dalam rekaman itu pun, Dusan Dragan mengatakan bahwa dia akan menuntut balas atas kematian ayahnya dengan cara membunuh Max. Di sini Kikimora merasa ada yang janggal. Mengapa Dusan Dragan mengetahui kalau Max adalah anak dari Kikimora dan Nina Noak adalah sahabat mereka? Sementara seharusnya yang mengetahui rahasia itu hanya Igor dan dirinya saja. To nie jest piękne. Wywiadowcza pani dyplomatka zajmuje się praniem. Krasawica. Przerzuca brudne. Di malam harinya, Igor kembali menemui Kikimora untuk memberikan sebuah informasi. Karena sebelumnya, Igor telah mengikuti rapat bersama para petinggi intelijen kepolisian. Dan dalam rapat itu, pimpinan intelijen membahas sindikat kriminal internasional yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Resti. Dan diketahui Nyonya Resti adalah otak dari berbagai kejahatan para mafia di kota ini. Namun dalam setiap aksinya, Nyonya Resti tidak terjun secara langsung, melainkan ada seorang pria kejam berkepala plontos yang menjalankan berbagai bisnis haramnya secara langsung. Dia bernama Volto. Volto sendiri juga memiliki tangan kanan dalam menjalankan bisnisnya. Dia bernama Titus. Titus adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dari Volto. Setelah itu, Igor menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Max yang sedang diculik oleh beberapa anak buah Volto. Dan dari rekaman CCTV itu, Kikimora kemudian menyimpulkan bahwa Dusan Dragan menyewa para anak buah Volto untuk menculik Max. Kemudian dari rekaman CCTV itu, Kikimora mendapatkan satu petunjuk, di mana mobil yang digunakan anak buah Volto bertuliskan nama sebuah toko yang bernama Yam Yam. Sementara di sisi lain, Volto sedang bertelepon dengan Dusan Dragan. Ia mengatakan bahwa Max telah berhasil ia culik. Mendengar hal itu, Dusan Dragan kemudian mengatakan
ia akan mengirimkan uang bayarannya di awal sebanyak 3%, dan sisanya akan ia bayar setelah Max sudah berada di tangannya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Kikimora telah berada di belakang sebuah restoran Yam-Yam dan bertemu dengan Baton dan para anak buahnya. Diketahui, Baton ini juga merupakan tangan kanan Volto, sama seperti halnya Titus. Hanya saja, Baton melakukan kejahatan di bidang yang lain. Kikimora kemudian bertanya pada Baton di mana Max berada. Mendengar hal itu, jelas Baton tak mau mengatakannya, dan akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah Kikimora berhasil menumbangkan para anak buah Volto, kemudian Kikimora kembali bertanya. Anak buah Volto yang ketar-ketir itu akhirnya memberitahu bahwa Max saat ini sedang berada di markas Titus. Gak menunggu lama, Kikimora langsung menuju markas Titus. Di lain tempat, kita diperlihatkan sosok Titus yang merupakan tangan kanannya Volto yang saat itu baru saja menculik puluhan orang. Titus kemudian menggiring para korbannya yang akan dikirim ke luar negeri untuk diperjualbelikan. Sementara dari kejauhan, ternyata Kikimora sudah memantau, tapi sayangnya Max tak ada di barisan para korban. Kikimora kemudian masuk ke dalam dan terjadilah baku hantam. Setelah menumbangkan beberapa anak buah Titus, Kikimora kemudian menemukan Max yang sedang disekap. Namun tak disangka, tiba-tiba Titus datang dari belakang dan langsung menghantam Kikimora hingga pingsan. Setelah itu Titus kemudian menghubungi Volto, memberitahukan bahwa Max hampir saja dibawa kabur oleh seorang ibu-ibu. Mendengar hal itu, Volto langsung datang ke markas Titus. Namun ketika Volto mengeceknya, ternyata Max dan Kikimora berhasil melarikan diri. Dengan kejadian ini, Volto kemudian memarahi Titus karena dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Volto yang sangat kesal kemudian membunuhnya dengan stun gun. Setelah itu, Volto kemudian menghubungi Nyonya Resti. Ia mengabarkan bahwa Max berhasil kabur bersama seorang ibu-ibu. Kemudian Volto mengirimkan sebuah video ketika anak buahnya sedang dihabisi. Nyonya Resti kemudian menemui anaknya dan memintanya agar membuka sebuah video yang baru saja dikirim oleh Volto. Betapa terkejutnya Nyonya Resti, ternyata orang yang telah menghabisi anak buahnya Volto itu adalah Kikimora. Artinya, Nyonya Resti telah mengetahui siapa sebenarnya Kikimora. Di sisi lain, Kikimora sedang membawa Max menuju suatu tempat. Namun dalam perjalanannya, Max bertanya mengapa ia tak dibawa pulang ke rumahnya untuk dipertemukan pada orang tuanya. Namun Kikimora tak memberikan alasan apapun. Setelah tiba di tujuan, Max yang sangat kesal kemudian mencoba untuk melarikan diri. Namun Kikimora berhasil menggagalkannya. Kemudian Kikimora memberikan penjelasan pada Max bahwa semua yang ia lakukan demi keselamatannya juga dirinya, karena anak buah Volto sedang memburu mereka.
Max yang sudah mulai memahami. Kemudian mereka masuk ke rumah Kikimora yang sudah puluhan tahun tak ditempatinya. Pada waktu yang bersamaan, Igor yang ternyata sudah lama bercerai dengan istrinya sedang berusaha memujuk putrinya agar mau tinggal bersamanya. Namun sayangnya, putrinya itu menolaknya karena dia tak mau hidup miskin bersama ayahnya. Gak lama dari itu, Igor yang sedang melampiaskan kekesalannya mendapat telepon dari Kikimora. Kikimora mengatakan agar Igor menghubungi orang tuanya Max untuk memberi kabar bahwa putranya Max telah ditemukan dan secepatnya akan segera dipulangkan. Di sini Igor mengatakan Dusan Dragan dan Volto pasti tidak tinggal diam begitu saja. Mereka akan terus memburu Kikimora dan Max. Igor kemudian kembali bertanya kemana Kikimora membawa Max. Dan dengan santainya Kikimora mengatakan kalau ia sedang berada di rumahnya, rumah yang dulu dia tempati saat suaminya masih ada. Keesokan paginya, Kikimora yang masih tertidur dikagetkan dengan suara percakapan yang ternyata Max sedang menelpon keluarganya. Melihat itu, Kikimora langsung meraih ponsel Max lalu menghancurkannya. Karena Kikimora tahu pasti kalau telepon di rumah Max sudah pasti disadap oleh Volto. Max yang tak terima kemudian mengamuk sejadi-jadinya, meminta agar Kikimora melepaskannya. Melihat Max yang seperti itu, Kikimora kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah ibu kandungnya. Kikimora juga menceritakan bahwa ayahnya tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh para mafia. Mereka pun mengincar Kikimora serta Max yang saat itu masih bayi. Oleh sebab itu, Max dititipkan di sebuah panti asuhan sampai akhirnya diadopsi oleh orang tua angkatnya Max sekarang. Kikimora kemudian memberikan Max sebuah kotak kaleng kecil yang berisi bukti-bukti semua dari perkataannya. Sementara Volto yang telah mengetahui lokasi mereka akibat kecerobohan Max yang telah menghubungi keluarganya itu langsung mendatangi tempat persembunyian Kikimora dan Max. Mengetahui ada tamu tak diundang, Kikimora langsung membawa Max untuk bersembunyi, sementara Kikimora akan menanganinya. Tak beberapa lama setelah itu, 3 anak buah Volto berhasil masuk ke dalam dan langsung menghujaninya dengan peluru. Memanfaatkan kelengahan anak buah Volto, Kikimora langsung menghajarnya. Kemudian Kikimora keluar dari ruang bawah tanah untuk melawan Volto dan para anak buahnya. Merasa kewalahan, Kikimora kemudian memancing pasukan Volto ke sebuah gedung yang terbengkalai yang tidak jauh dari tempat persembunyiannya itu. Sementara Max membuka kotak kaleng kecil yang tadi diberikan oleh Kikimora. Di sini kemudian terungkap bahwa nama asli Kikimora adalah Nina Noak. Artinya, kuburan yang waktu itu didatangi Igor dan Kikimora adalah kuburan palsu, sebagai upaya untuk menghilangkan jejak Kikimora. Karena sebenarnya Kikimora seorang mayor di pasukan khusus yang ditugaskan untuk memberantas para mafia. Kembali ke Kikimora yang sedang berhadapan dengan para anak buah Volto. Hingga akhirnya Kikimora berhasil menumbangkan semua anak buah Volto. Dan sekarang Kikimora tinggal berhadapan dengan Volto.
Setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, akhirnya Kikimora pun berhasil mengalahkan Volto. Bersamaan dengan itu, Max datang dan melihat Kikimora yang sudah menghabisi Volto serta para anak buahnya. Akan tetapi, Max lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan Kikimora begitu saja. Namun Kikimora memaklumi hal itu, karena Max pasti belum bisa menerima fakta yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. Sementara di lain tempat, para polisi sedang menyita semua uang Volto yang bernilai ratusan juta dolar. Diketahui, sebenarnya uang sebanyak itu adalah milik Nyonya Resti. Sementara anaknya hanya bisa terdiam melihat semua uang ibunya disita oleh polisi. Keesokan harinya, Kikimora mendatangi orang tua angkat Max untuk memastikan kalau Max sudah pulang ke rumah. Namun baru saja tiba, Kikimora langsung pingsan dengan beberapa luka di tubuhnya. Orang tua Max yang baik hati segera mengobati Kikimora di dalam rumahnya. Halo. Ketika Kikimora sudah sadar, ia kembali menanyakan apakah Max sudah pulang ke rumah. Mendengar hal itu, orang tua Max menjawab kalau Max sampai saat ini belum juga pulang. Dan seketika membuat Kikimora menjadi bingung, di mana Max sekarang. Beberapa jam setelah itu, Kikimora mendapat telepon yang ternyata dari Nyonya Resti. Di sini, Nyonya Resti mengatakan bahwa Max sudah berhasil ia culik. Namun jika Kikimora menginginkan Max, maka Kikimora harus mengembalikan semua uangnya yang semalam telah disita oleh polisi. Jakie zadanie? Как у тебя дела? Robisz mu coś, to cię zabije. Setelah itu Kikimora pergi menemui Igor. Di sini ia meminta agar Igor memberikan akses padanya untuk bisa masuk ke dalam tempat di mana uang Nyonya Resti disita oleh polisi. Namun Igor menolaknya karena tempat itu dijaga dengan sangat ketat oleh para polisi dan Kikimora tak mungkin bisa masuk ke sana. Kikimora yang sangat memaksa, akhirnya Igor mengiyakannya dan secepatnya ia akan mengabarinya. Ketika Kikimora akan pergi, tiba-tiba saat Kikimora mulai tersadar, ia sudah berada di dalam sebuah mobil bersama tumpukan uang milik Nyonya Resti yang telah disita oleh polisi semalam. Ternyata orang-orang yang menyita uang Nyonya Resti semalam adalah Igor bersama teman-teman polisi nakalnya. Igor sengaja mengadu domba Kikimora dengan Volto agar ia dengan leluasa untuk merampok uang Nyonya Resti. Dan tentunya Dusan Dragan yang meminta Volto untuk menculik Max adalah Igor yang sedang menyamar. Kemudian Igor meminta teman-temannya untuk segera menghabisi Kikimora, sementara ia mengamankan uangnya. Igor yang sedang membawa semua uang ditembaki dari belakang oleh Kikimora. Lalu mobil itu meledak dan membuat semua uang berhamburan dan sebagian terbakar. Singkat cerita, keesokan harinya Kikimora mendatangi Nyonya Resti sambil membawa sejumlah uang yang masih bisa diselamatkan. Di sini Kikimora sempat akan dihabisi oleh Nyonya Resti karena uangnya yang dibawa Kikimora hanya tersisa beberapa tas saja. Namun Nyonya Resti tak mau mengambil resiko karena dia tahu siapa sebenarnya Kikimora. Karena bisa jadi Kikimora yang akan balik menghabisi mereka. Kemudian Max dilepaskan. Kikimora langsung membawanya pulang menggunakan taksi online. Namun ketika di perjalanannya, tiba-tiba
Dla dzieciaka zrobisz wszystko! Wszystko? Tak, wszystko! Igor ternyata masih kesal karena Kikimora telah menggagalkan semua rencananya. Namun pada akhirnya, Kikimora berhasil melumpuhkan Igor dan bertanya apa sebenarnya tujuan Igor dengan semua ini. Igor kemudian mengatakan semua ini ia lakukan agar anak istrinya dapat kembali bersamanya, karena diketahui anak dan istrinya sangat gila uang. Mendengar hal itu, Kikimora kemudian memberikan salam perpisahan pada Igor hingga tak sadarkan diri. Dan film pun tamat. Oke semuanya, terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bisa terhibur dan dapat mengisi waktu luang kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari cara saya bercerita. Sedikit berpesan, jangan pernah menyakiti orang yang telah berjuang untuk kita, karena itu sangat menyakitkan baginya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.